Semifinal Piala Asia U23, siapa yang menyangka Indonesia bakal melaju sejauh ini? Pasalnya sejak awal tim ini emang menjadi tim yang gak difavoritkan karena tergabung di grup yang katanya neraka. Apalagi setelah Indonesia kalah dari Qatar di match pertama lewat cara yang kontroversi. Namun terlepas dari itu, skuad Garuda benar-benar dipandang sebelah mata. Nah, berbeda dengan lawan kita di semifinal Uzbekistan yang emang mulus-mulus aja. Indonesia ini benar-benar menunjukkan kalau tim ini selalu belajar. Mulai dari laga versus Australia, Jordania, hingga Korea Selatan, fighting spirit para pemain Garuda benar-benar gila-gilaan. Itulah mengapa banyak tim-tim Asia yang kayaknya mewanti-wanti Uzbekistan untuk jangan terlalu anggap remeh Indonesia. Meskipun di atas kertas Uzbek ini lebih unggul, namun soal fighting spirit, Indonesia sama sekali nggak kalah. Pertandingan melawan Uzbekistan dipastikan akan berlangsung lebih sulit. Hal itu tidak terlepas dari performa anak asuh Timur Kapze yang benar-benar konsisten sejak awal turnamen. Berbeda dengan Indonesia yang tiap laga harus dilalui dengan penuh kerja keras, terutama ketika melawan Korea Selatan di 8 besar. Akan tetapi dari situ kita bisa melihat kalau secara level permainan, skuad Garuda ini pelan-pelan emang peaknya selalu naik, terutama soal fighting spirit. Hanya mungkin efektivitas aja yang perlu ditingkatkan dan juga fokus dalam menjaga pertahanan karena seringkali kita kebobolan dari situasi yang seharusnya bisa teratasi. Nah, berbicara soal laga Uzbek melawan Indonesia, tentu laga tersebut dipastikan akan banyak menarik atensi, di mana banyak orang pasti penasaran sekuat apa sih Indonesia bisa menahan konsistensi dari juara edisi 2018 tersebut. Terlebih soal gaya bermain, Uzbek ini sangat-sangat mengandalkan kolektivitas. Terbukti dari 12 gol yang mereka cetak sepanjang turnamen, ke-12-nya diciptakan oleh 10 pemain yang berbeda, di mana artinya tim ini emang dibangun untuk itu. Kemudian soal karakter, Uzbek dikenal sebagai tim yang fisikal, di mana hal itulah yang bikin mereka begitu menerapkan permainan high pressing. Namun di satu sisi Uzbekistan pun kayaknya nggak boleh menganggap sebelah mata Indonesia. Sebab masuknya Indonesia ke semifinal semata-mata bukan hanya sebuah kebetulan semata, di mana artinya skuad Garuda pun juga berkembang dari pertandingan pertama sampai pertandingan kemarin melawan Korea. Yap, untuk sekarang ini tim-tim Asia mungkin mulai memberikan peringatan kepada Uzbekistan soal mentalitas pemain Indonesia yang benar-benar susah banget buat menyerah. Ketika melawan Australia, Indonesia mampu memperagakan teknik bertahan yang sangat solid di babak kedua, sehingga itu benar-benar membuat Australia frustasi. Lalu saat melawan Jordan, tadi diduga Sinteyong meminta para pemainnya untuk bermain super menyerang. Dan hasilnya Jordan pun diobok-obok 4-1 dengan permainan penuh kombinasi. Lalu ketika melawan Korea, disinilah bukti jika mental pemain Indonesia beneran luar biasa. Sebab Korea benar-benar dibuat frustasi sampai ada 2 kartu merah. Lalu sepanjang 120 menit, pemain Indonesia bahkan masih kuat untuk terus berlari dan fight mengimbangi stamina pemain Korea yang terkenal sangat tangguh. Dan diadu penalti, sempat terguncang oleh penalti Hubner yang diulang, lalu Arkan Fikri yang gagal di momen krusial. Indonesia mampu membalikan keadaan sampai akhirnya menang. Itulah sebuah bukti kalau secara mental dan fighting spirit, Indonesia udah layak bersaing di level atas Asia. Sementara itu, melihat performa Indonesia yang benar-benar mengejutkan, membuat Presiden AFC, Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa, secara khusus kembali memberikan pujian. Menurutnya Indonesia bisa menjadi contoh bagi negara lain di Asia soal gimana mengembangkan pemain muda, di mana hal tersebut terbukti dengan mayoritas pemain timnas U23 Indonesia yang kini juga menjadi tulang punggung di timnas senior. Dan tentu saja itu adalah langkah yang sangat positif untuk menciptakan sebuah tim nasional yang siap bersaing di masa depan. Hanya sedikit tempat di dunia yang mempunyai gairah yang begitu besar terhadap olahraga indah ini selain Indonesia. Kami yakin PSSI dan pemerintah Indonesia akan memberikan panggung yang sangat baik bagi para bintang sepak bola di masa depan untuk tampil bersinar. Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa dikutip dari situs AFC.
sisi lain, pelatih timnas senior Australia, Graham Arnold, menilai jika laga ini nggak akan semudah itu buat Uzbekistan. Dan melihat para pemain Indonesia yang sebagian besar juga ikut tanding kala melawan Australia di 16 besar Piala Asia level senior, Graham Arnold sungguh memuji perkembangan skuad Garuda yang benar-benar luar biasa dalam menjaga pemain muda. Lalu buat Uzbekistan, ia mengingatkan kalau timnas Indonesia yang sekarang sangat siap untuk bermain secara fisik. Dan hal itu tergambar jelas ketika para pemain Garuda mampu meladeni pemain Korea yang semua tahu kalau soal fisik dan stamina gila-gilaan. Kredit untuk Indonesia, saya rasa mereka membuat pertandingan menjadi alat. Sepak bola Asia berkembang pesat. Kami sudah menduga hal itu. Itulah yang kami katakan kepada para pemain ketika kami bertarung melawan mereka. Bersiap-siaplah bertarung, bersiaplah untuk duel fisik. Karena itu yang dibawa Indonesia, ucap Arnold dikutip dari Reuters. Ya, pada akhirnya, semoga saja Indonesia bisa tetap bermain dengan fighting spirit tinggi seperti laga-laga sebelumnya. Karena bagaimanapun, tensi di semifinal pasti beda dan pressure-nya lebih berat. Tapi ya tadi, untungnya sebagian besar pemain yang ada adalah mereka yang udah punya pengalaman di level senior. Sehingga harusnya masalah grogi dan sebagainya bisa teratasi. Dan kalau ini beneran bisa menang dan mencapai final apalagi juara, entah alasan apalagi yang bakal dikatakan oleh seorang pengamat sepak bola yang kayaknya udah benci setengah mati sama Sinteyong. Pokoknya ada aja yang dicari kesalahannya. Sampai nyuruh-nyuruh minta Coach Shin buat bilang makasih ke klub Liga 1 lah, yang padahal itu udah dilakukan. Sampai kemarin ada pula tuh yang pengen lihat Nathan nggak main hanya untuk menguji sehebat apa taktik Coach Shin. Ya orang polos mana aja juga tahu kalau yang namanya laga penting dan berpeluang besar meraih prestasi, pastinya semua pemain terbaik harus dimainkan. Coba aja beliau bilang begitu ke pelatih timnas Prancis misalnya, untuk cadangin Mbappe. Alasannya simpel, buat ngetes taktik aja. Tadi pikir beli bengkoang apa pakai tes segala. Lawang sekelas Starcam aja, pengennya pakai pemain terbaik buat menang. Sampai dibela-belain ambil pemain dari desa lain yang jago-jago. Agak lain emang beliau ini, tapi ya udahlah. Kadang-kadang kita juga butuh orang semacam ini biar menjaga keseimbangan dunia antara cinta dan benci. Kan gitu. Pokoknya abaikan orang-orang yang gak pengen timnas maju. Terus dukung skuad Garuda karena ini progresnya udah benar. Dan baru di era ini kan kita bisa merasa pede ketemu lawan siapapun. Masalah hasilnya gimana, tapi yang penting rasa pede punya timnas yang udah gak kalahan lagi itu. Rasanya emang semenyenangkan itu ya. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.